Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sobat ATR BPN, kembali lagi di podcast CPNS Berakhlak untuk Indonesia. Ruang diskusi santai tapi serius membahas isu-isu terkini di tanah air bersama saya Tulus Kurniawan. Ada kabar baik nih dari Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar bersama ATR BPN kini berkolaborasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan, mulai dari persetujuan bangunan gedung hingga urusan pertanahan lainnya. Layanan ini bisa diakses langsung melalui Mall Pelayanan Publik atau Gedung Makassar Convention Government Center. Tentunya langkah ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang selama ini terjadi yang menjadi keluhan masyarakat. Sudah bersama kita ada Mbak Anissa, Mbak Alina, Mbak Diza, dan Mas Ferdi sebagai narasumber kita dalam membahas keterkaitan berita tersebut dengan nilai berakhlak ASN. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke topik pertama, yaitu keterkaitan berita tersebut dengan nilai kolaboratif. Kepada Mbak Anissa, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Tulus. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang nilai kolaboratif seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita coba diuraikan dari kode perilakunya. Untuk yang pertama yaitu tentang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Hal ini dibuktikan dari adanya Pemkot Makassar dan juga APR BPN di sana itu saling memberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan, kendala, dan juga solusi perizinan. Kemudian yang kedua, itu ada kode perilaku terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, di sini dibuktikan dengan adanya layanan perizinan pertanahan dan bangunan itu digabung di MPP atau Mall Pelayanan Publik, sehingga memberikan nilai tambah berupa kemudahan akses bagi masyarakat yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, yaitu kode perilaku menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Ini dibuktikan dengan dua proses gitu ya. Yang pertama yaitu proses penerbitan PBG atau persetujuan bangunan gedung dipercepat melalui sinergi regulasi, sistem, dan juga personel kedua instansi. Kemudian untuk yang kedua yaitu penambahan petugas dan juga penggunaan layanan online meningkatkan efisiensi serta mempercepat penyelesaian izin. Seperti itu Mas, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mbak Anissa yang telah menjelaskan topik tersebut dengan sangat jelas. Selanjutnya yang kedua ada Mbak Alina yang akan membahas keterkaitan isu atau berita tersebut dengan nilai-nilai lain yang terkandung dalam nilai berakhlak ASN. Kepada Mbak Alina, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Tulus. Untuk nilai kolaboratif sendiri memang terlihat jelas ya pada berita ini, tentunya dari kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dengan ATR BPN Kota Makassar yang membuka loket di Mall Pelayanan Publik. Ini menunjukkan kedua instansi saling terbuka dan mau berkontribusi bersama demi kepentingan masyarakat. Namun selain itu, tentunya saya juga melihat di sini ada nilai-nilai lain yang terkandung. Seperti yang pertama, berorientasi pelayanan. Ini ditunjukkan urus terkait dengan PBJ, SKPT, pelayanan hak dan izin lainnya dengan lebih cepat dan tepat. Fokusnya jelas, yaitu kepuasan masyarakat tentunya ya. Kemudian selanjutnya ada juga nilai adaptif, tercermin dari perubahan regulasi IMB menjadi PG sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan pemanfaatan layanan online. Ini menunjukkan kesiapan menghadapi perubahan aturan dan tuntutan zaman. Kemudian ada juga nilai akuntabel yang saya lihat di sini. Terlihat dari sistem pelayanan yang transparan, alur yang jelas, dan juga waktu penyelesaian terukur, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada nilai harmonis juga di sini, tercermin dari pertemuan dan diskusi antara Bapak Wali Kota dengan Kepala BPN itu sendiri. Mereka saling menghargai peran masing-masing instansi dan menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan masyarakat. Jadi melalui kolaborasi ini terlihat bahwa nilai-nilai berakhlak benar-benar dapat diterapkan secara nyata dalam pelayanan publik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Lina atas penjelasannya.
Kita langsung saja ya ke Mas Ferdi yang akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi terhadap isu tersebut. Kepada Mas Ferdi, saya silahkan. Baik, terima kasih Mas Tulus. Tentu berkaitan dengan kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Pemkot Makassar dan juga ATR BPN, layanan dipusatkan di Mall Pelayanan Publik sehingga proses cepat dan transparan itu sudah menjawab sebuah tantangan, yaitu birokrasi yang panjang dan rumit dan pengurusan perizinan dan memudahkan masyarakat, lambatnya pelayanan itu sudah dijawab semuanya melalui solusi dari kolaborasi Pemkot Makassar dan ATR BPN. Namun selain itu, tantangan lainnya adalah sinkronisasi antar instansi itu untuk menyatukan dalam hal-hal yang kaitannya lebih spesifik mungkin. Solusinya mungkin dibentuk mekanisme koordinasi terpadu antara Pemkot dan juga BPN, termasuk pembagian peran yang jelas itu sendiri dalam membantu di mall pelayanan publik itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Tulus. Saya kembalikan ke Mas Tulus. Ya, terima kasih Mas Ferdi untuk penjelasannya. Dan langsung saja yang terakhir ada Mbak Diza yang akan memberikan kesimpulan dan penutup dari pembahasan berita kita pada hari ini. Kepada Mbak Diza, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Mas Tulus atas kesempatannya dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah memaparkan sebelumnya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atas studi kasus yang kita bicarakan pada hari ini bahwa kolaborasi antara pemerintah Kota Makassar dan juga ATR BPN ini memperlihatkan bahwa kegiatan ini telah mempermudah layanan perizinan yang merupakan langkah strategis dan selaras dengan nilai-nilai berakhlak ASN dan juga visi misi dari Kementerian ATR BPN itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan bahwa terdapat nilai kolaboratif, nilai berorientasi pelayanan dan lain sebagainya. Nah, pada studi kasus ini memberi pelajaran bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak dapat dicapai secara sektoral, tapi membutuhkan kolaborasi, adaptasi, dan juga integrasi antar lintas instansi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Tulus. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Diza. Yaps, itu dia tadi kesimpulan dari berita yang kita bahas pada hari ini oleh Mbak Diza. Pastinya kabar menggembirakan ya untuk warga Makassar yang ingin mengurus izin bangunan maupun pertanahan dengan lebih cepat dan praktis. Kolaborasi Pemkot Makassar dan ATR BPN ini diharapkan benar-benar memberi dampak positif bagi pelayanan publik. Jangan lupa kalau ada pertanyaan dan atau tanggapan silahkan bagikan di kolom komentar. Baik, karena keterbatasan waktu, kita sudahi podcast kita hari ini. Terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum.